Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran fisika hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai gerak lurus, di mana minggu kemarin kita telah membahas mengenai apa itu yang dimaksud dengan gerak, besaran-besaran yang ada di gerak lurus, dan kita juga telah membahas mengenai gerak lurus beraturan. Untuk minggu ini, kita akan membahas mengenai gerak lurus berubah beraturan, di mana gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan garis lurus dengan percepatan tetap. Di sini percepatan tetap maksudnya baik arah maupun besar dari percepatannya itu akan sama, seperti itu. Nah, di minggu kemarin kita kan udah membahas ya tentang besaran-besaran yang ada di gerak lurus. Kita udah tahu ada posisi, ada jarak, ada perpindahan, ada juga kecepatan. Tapi kita belum membahas nih apa itu percepatan. Jadi sebelum kita melanjutkan mengenai GLBB-nya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan percepatan. Contohnya ya, misalnya ketika kita berlari. Awalnya misalnya kita diam dulu, terus kita jalan, lalu kita berlari. Nah, ketika diam, itu kecepatannya adalah 0. Ketika kita berjalan, kecepatannya kita lambangkan dengan VJ. Terus ketika kita berlari, kecepatannya kita lambangkan dengan VL. Nah, kan berarti dari diam V0, VJ, VL. Berarti berubah-ubah kan kecepatannya. Nah, itu yang dimaksud dengan percepatan. Jadi percepatan itu adalah perubahan kecepatan setiap satuan waktu. Nah, seperti percepatan juga memiliki percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Percepatan rata-rata itu sendiri adalah percepatan apa yang dilambangkan dengan A adalah perubahan kecepatan yang dialami benda dibagi selang waktunya. Atau secara matematis, A itu akan sama dengan delta V per delta T. Langsung ke contoh soal ya. Jadi, sebuah mobil bergerak ke arah timur dengan kecepatan 36 km per jam selama 6 sekon. Kemudian berbelok ke utara dengan kecepatan 27 km per jam selama 4 sekon. Tentukan percepatan rata-rata mobil dalam keseluruhan perjalanannya. Sebagai acuan arah vektor, ambil arah timur sebagai sudut 0 derajat. Jadi kita tentukan si timur itu ada di sumbu horizontal yang arahnya ke sebelah kanan. Terus arah utaranya berarti akan ke atas, baratnya itu akan ke samping kiri ya. Lalu ada selatannya itu akan ke bawah. Seperti itu. Nah, yang ditanyakannya itu adalah percepatannya. Untuk mencari percepatan, kita harus tahu perubahan kecepatan dan selang waktunya. Selang waktunya kita udah tahu, berarti kita harus cari tahu dulu di sini adalah perubahan kecepatannya. Nah, yuk langsung kita jawab. Di sini yang diketahuinya adalah si mobil itu bergerak ke arah timur dengan kecepatan 36 km per jam selama 6 sekon. Nah, kita lambangkan dengan V1 ya. Terus, mobilnya belok ke utara dengan kecepatan 27 km per jam. Dengan waktunya itu adalah 4 sekon. Nah, kita lambangkan dengan V2 kecepatannya. Nah, kita kan belum mengetahui ya berapa perubahan kecepatannya. Nah, untuk mencari perubahan kecepatannya, karena kecepatan ini adalah vektor, berarti kita harus mencari tahu resultan dari kedua vektor kecepatannya. Jadi V1 sama V2. Nah, kalau udah kalian gambar, ini itu bisa kita cari resultan vektor kecepatannya menggunakan metode poligon atau metode segitiga. Karena di sini titik tangkap ketemu ujung vektornya, seperti itu. Jadi untuk mencari resultan vektor kecepatannya itu kita bisa tarik garis lurus dari titik awal ke titik akhirnya, atau di sini kita gambarkan dengan arah panah tanda panah biru, seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi, kalau kita perhatikan lagi, segitiga yang ada di sini itu merupakan segitiga siku-siku, iya enggak? Nah, untuk mencari sisi miringnya, berarti kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Jadi, untuk mencari perubahan kecepatannya,
itu akan sama dengan akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Seperti ini, iya enggak? Tinggal dimasukkan saja. V1-nya adalah 36 km per jam dan V2-nya adalah 27 km per jam. Seperti itu. Nah, kan kita udah mengetahui nih perubahan kecepatannya udah ada, selang waktunya udah ada. Nah, berarti kita tinggal masukkan tinggal mencari percepatannya saja. Berarti tinggal memasukkan delta V dengan delta T-nya. Tapi kita tidak bisa langsung menghitungnya. Kenapa? Karena delta V yang kita dapatkan di sini adalah satuannya kilometer per jam. Sedangkan delta T-nya satuannya adalah sekon. Berarti beda kan ya? Yang satu sekon, yang satu jam. Berarti kita harus konversikan dulu. Apakah delta T-nya kita ubah menjadi jam atau delta V-nya kita ubah menjadi si sekonnya. Nah, di sini Ibu lebih memilih untuk merubah perubahan kecepatannya yang tadinya kilometer per jam menjadi meter per sekon. Seperti yang di bab 2 ya. Berarti kalau kilometer mau jadi meter, kita kalikan dengan 1000. 1 jam akan sama dengan 3600 sekon. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal matematisnya aja. Kalian jangan mengalikannya langsung. 45 kali 1000 dibagi 3600 itu terlalu banyak ya. Misalnya kalian bisa coret angka 20 di belakangnya. Terus 45 sama 36 ini merupakan kelipatan dari 9. 45 dibagi 9 adalah 5 dan 36 dibagi 9 adalah 4. Jadi nanti ketemulah 50/4 meter per sekon. 50/4 meter per sekon itu akan sama dengan 12,5 meter per sekon. Nah, kalau udah sama kayak gini tinggal dimasukkan aja. Itu akan sama dengan delta V per delta T. Delta V-nya adalah 12,5 meter per sekon, delta T-nya adalah 10 sekon. Jadi 12,5 dibagi 10 akan sama dengan 1,25 meter per sekon kuadrat. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada percepatan sesaat. Percepatan sesaat itu adalah perubahan kecepatan yang berlangsung dalam waktu yang singkat. Jadi waktunya singkat di waktu yang itu. Seperti itu. Jadi delta T-nya singkat atau perubahan waktunya singkat. Kalau secara matematis untuk menghitung yang singkat-singkat itu, perubahan yang singkat itu kita bisa menggunakan limit. Jadi untuk percepatan sesaat, A itu akan sama dengan limit delta T mendekati 0 dari delta V per delta T. Tapi di sini permasalahannya adalah kita belum mempelajari mengenai bab limit. Jadi untuk mencari percepatannya boleh kita gunakan juga persamaan yang ada di bawah. Yaitu A akan sama dengan delta V per delta T. Tapi delta T-nya itu akan sangat kecil. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari gerak lurus berubah beraturan. Jadi di sini kan selang waktunya sama ya, 1 sekon. Tapi kita lihat nih, jarak yang ditempuhnya itu berbeda-beda. Ya enggak? Yang ini misalnya kecil, sedang, besar seperti itu. Jadi si kecepatannya itu berubah-ubah. Soalnya apa? Soalnya dalam selang waktu tertentu si jarak yang ditempuhnya itu berbeda-beda. Nah, tapi aturannya di sini untuk di LBB itu percepatannya itu harus konstan. Berarti perubahan kecepatannya itu harus konstan. Nah, misalnya di sini ya, di titik 0 kecepatannya adalah 0, di titik 1 kecepatannya adalah 1, di titik 2 kecepatannya adalah 2, di titik 3 adalah kecepatannya 3. Jadi perubahan kecepatannya itu harus konstan. Ini 0 ke 1 perubahannya 1, 1 ke 2 perubahannya juga 1, 2 ke 3 perubahannya 1. Jadi perubahan kecepatannya itu konstan. Berubah kecepatannya tapi berubahnya secara konstan. Seperti itu. Nah, ada kinematika GLBB. Nah, kinematika GLBB di sini itu kan tadi kita udah cari tahu ya bahwa percepatan itu rumusnya adalah delta V per delta T. Delta V itu adalah kecepatan awal dikurangi kecepatan akhir. Delta T itu adalah waktu akhir. Salah ya. Delta V itu adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Delta T itu adalah waktu akhir dikurangi waktu awal. Nah, di sini kita gunakan variabelnya bahwa waktu akhir dan kecepatan akhir itu kita menggunakannya V sama T aja. Kalau waktu awal dan kecepatan awal kita menggunakannya V0 sama
T0. Nah, kalau kita melihat si jadi kita misalnya mengamati sebuah benda nih, pada waktu awalnya adalah 0 sekon. Jadi T0-nya akan sama dengan 0. Jadi kita akan dapatkan persamaannya ini yang ini. A itu akan sama dengan V dikurangi V0 sama dibagi dengan T dikurangi T0, di mana T0-nya adalah 0, jadi dihilangkan saja. Jadi percepatannya akan sama dengan V dikurangi V0 dibagi dengan T. Nah, kita gabungkan nih si A sama T-nya. Jadi didapatkan persamaan V dikurangi V0 sama dengan A dikalikan dengan T. Jadi untuk mencari kecepatan akhirnya itu akan sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikalikan dengan waktu. Ini sih penurunan rumusnya ya. Kalian bisa baca-baca tentang penurunan rumusnya. Untuk persamaan yang digunakannya adalah yang Ibu kasih kotak merah, di mana V adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal, A itu adalah percepatan, dan T itu adalah waktu. Nah, selain yang ada di samping kiri, persamaan yang sering digunakan di GLBB juga ada yang ada di samping kanan nih, yang di bawah yang Ibu kasih kotak merah. Di sini ada untuk mencari jarak atau delta X itu kita akan menggunakan rumus yang ada di kotak merah itu. Jadi delta X akan sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Di mana delta X itu adalah jaraknya atau perpindahannya akan sama dengan V0 itu adalah kecepatan awal, T itu adalah waktu, setengah itu tetap yang setengah, A itu adalah percepatan, dan T itu adalah waktu. Selanjutnya, persamaan yang selanjutnya atau persamaan yang terakhir yang sering digunakan di GLBB itu adalah yang Ibu kasih kotak merah lagi, dimana untuk mencari kecepatan akhir kuadrat itu akan sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah 2 dikalikan A-nya adalah percepatan dan delta X-nya adalah jarak atau perpindahannya. Seperti itu. Langsung masuk contoh soalnya aja ya. Di sini ada sebuah bola menuruni suatu bidang miring dengan percepatan tetap 3,4 meter per sekon kuadrat. Jika kecepatan bola sebelum menggelinding adalah 3 meter per sekon, berapa kecepatan bola setelah 5 sekon? Nah, gambarnya yang ada di bawahnya ya. Nah, sebelum kita mengisi, kita harus cari tahu dulu nih, apa yang diketahui dari soal, apa yang ditanyakan oleh soal. Yang diketahuinya tadi kan katanya percepatannya adalah 3,4 meter per sekon, kecepatan awalnya. Kan tadi sebelum menggelinding ya, berarti kecepatan awalnya 3 meter per sekon, terus waktunya adalah 5 sekon. Yang ditanyakannya adalah kecepatan ketika dia udah mengalami bergerak selama 5 sekon, berarti kecepatan akhirnya. Nah, tinggal dijawab nih, kita mau cari kecepatan akhir. Yang kita punya adalah percepatan waktu sama kecepatan awal. Berarti kita bisa menggunakan ketiga rumus yang tadi, tinggal dipilih aja. Nah, kalau pakai rumus yang ini, kecepatan akhirnya yang ingin kita cari. Kecepatan awalnya kita punya. 2-nya tinggal dimasukin aja kan ya. Percepatannya juga kita punya. Tapi kita nggak punya delta X-nya nih. Berarti kita nggak bisa menggunakan rumus yang ini. Kita cari lagi nih yang lain. Nah, yang ada di sebelah kanan, delta X. Nah, kita udah pasti nggak bisa menggunakan rumus ini ya. Delta X-nya kita nggak tahu. Berarti bukan yang ini nih rumusnya. Nah, sekarang yang sebelah kiri. Ada V, kecepatan akhirnya kita ingin cari tahu. V0 ada ya tadi di soal, terus A juga tadi di soal ada, T-nya juga ada. Berarti kita bisa menggunakan rumus yang sebelah sini. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang ini. Seperti itu. Jadi nanti tinggal dipilih aja kira-kira yang paling cocok rumusnya yang sebelah mana sih yang bisa kalian gunakan. Nah, tinggal dimasukin aja. Tadi V sama dengan V0 ditambah A dikalikan T. Di mana V0-nya adalah 3 meter per sekon, A-nya adalah 3,4 meter per sekon kuadrat, dan T-nya adalah 5 sekon. Kalau udah kayak gini tinggal dikalikan aja. 3,4 kali 5 adalah 17. 17 ditambah 3 adalah 20 meter per sekon. Jadi, kecepatan bola setelah dia bergerak 5 detik itu, kecepatannya akan menjadi 20 meter per sekon. Seperti itu. Nah, ini ada grafik percepatan dari GLBB. Nah, kan kemarin
Tadi kita udah bahas nih, kalau GLBB itu katanya dia percepatannya konstan. Jadi waktunya berapapun dia percepatannya akan sama di titik yang sama, di angka yang sama. Jadi berupa garis lurus. Terus kalau misalnya kalian ingin mencari perubahan kecepatan dari suatu grafik percepatan terhadap waktu, bisa kalian gunakan dengan luas yang diarsir yang di kuning ini. Jadi kalau misalnya dari grafik yang ini nih ditanyakan perubahan kecepatannya, berarti kalian bisa mencarinya dengan cara luas grafiknya. Jadi luas yang berwarna kuningnya itu. Nah, di sini ada grafik kecepatan dan posisi terhadap waktu. Ini kan grafik kecepatannya, yang ini grafik kecepatan. Ini grafik kecepatan. Ini kecepatan terhadap waktu. Nah, grafik kecepatan. Kan tadi katanya kalau di GLBB itu kecepatannya itu berubah-ubah setiap waktunya. Nah, bisa dia meningkat atau dipercepat, bisa juga dia menurun atau diperlambat ketika kita ngerem motor nih. Nah, motornya kan kecepatannya akan semakin menurun kan, akan semakin lambat sampai berhenti seperti itu. Nah, terus ini grafik posisi terhadap waktu. Nah, untuk grafik posisi terhadap waktu pada GLBB itu bentuknya parabola. Bisa terbuka ke atas seperti ini, bisa juga terbuka ke bawah. Nah, sekarang yang terakhir itu ada gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas itu gerak jatuh benda dengan sendirinya mulai dari keadaan diam dan selama jatuhnya itu hambatan udara itu diabaikan. Sehingga benda hanya mengalami percepatan ke bawah yaitu yang tetap yaitu percepatan gravitasi. Contohnya itu misalnya buah kelapa nih di atas pohon, ada di pohon kelapa. Terus dia jatuh. Nah, ke bawah kan ya jatuhnya ke bawah. Nah, ketika jatuh sebenarnya ada hambatan udara, tapi dalam perhitungan fisika di sini ya di bab ini hambatan udaranya itu diabaikan. Jadi bendanya itu hanya mengalami percepatan ke bawah. Terus percepatannya itu tetap, yaitu percepatannya adalah percepatan gravitasi. Nah, percepatan gravitasi bumi itu adalah 9,8 kan meter per sekon kuadrat. Itu merupakan pembulatan. Nah, tapi di sini kita biasanya juga dibulatkan lagi nih, dari 9,8 itu dibulatkan menjadi 10. Jadi ketika kalian mengerjakan soal, kalian butuh data percepatan gravitasi, tapi di soalnya nggak diketahui. Kalian bisa menggunakannya dengan angka 10 meter per sekon kuadrat. Sebenarnya gerak jatuh bebas itu ketika hambatan udaranya diabaikan, gerakannya itu akan bergerak secara GLBB, jadi gerak lurus berubah beraturan. Jadi persamaan-persamaan yang digunakan pada gerak jatuh bebas itu akan sama dengan persamaan yang ada di GLBB yang 3 tadi. Tapi di sini perbedaannya adalah ketika di GLBB menggunakannya percepatan, kalau di gerak jatuh bebas kita menggunakannya percepatan gravitasi atau G. Sama aja kan ya, dua-duanya percepatan. Terus ketika di GLBB kita menggunakannya X atau jarak, kalau di gerak jatuh bebas kita menggunakannya H atau ketinggian. Sama juga kalau jarak itu ya jarak secara horizontal gitu biasanya. Kalau H itu ya ketinggian, jarak juga tapi ke atas ke bawah. Ya enggak, sama aja sebenarnya, cuma kita bedakan sedikit aja seperti itu. Nah, langsung ke contoh soal aja ya. Misalnya di sini ada sebuah bola dilepaskan dari atap sebuah gedung. Saat bola kita lepaskan, misalnya teman kalian ada di lantai paling bawah, terus menjalankan stopwatch dan memberhentikannya saat bola tepat menyentuh tanah. Hasil bacaan stopwatch-nya adalah 3 sekon. Yang ditanyakannya adalah berapakah kelajuan bola saat menyentuh tanah. Terus berapakah ketinggian gedung. Nah, kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal, apa yang ditanyakan oleh soal. Tadi kan diketahuinya 3 sekon ya waktunya. Waktu yang dibutuhkan bola dari atas sampai ke bawah, 3 sekon. Terus kan tadi bolanya dipegang ya, dipegang dulu terus dilepaskan. Berarti kecepatan awal bolanya itu 0, karena awalnya dipegang, awalnya diam. Terus kita juga bisa tambahkan nih, gravitasi buminya adalah 10 meter per sekon. Yang ditanyakannya adalah kecepatan akhir kan, kecepatan ketika dia mau menyentuh tanah, berarti kecepatan akhirnya, terus ketinggian si gedungnya.
Nah, untuk mencari kecepatan dulu ya. Untuk mencari kecepatan berarti kita bisa pilih nih rumusnya. Yang mana ya? Nah, untuk mencari kecepatan akhir kan ya. Kecepatan akhir bisa gunakan nih rumus yang ini. Kecepatan akhir sama dengan kecepatan awalnya tadi ada 2. Terus A-nya, percepatannya ada kan ya. Tadi percepatan gravitasi bumi. Terus delta X. Delta X atau ketinggiannya kita belum punya, berarti kita nggak bisa menggunakan rumus yang ini dulu. Soalnya kita nggak punya delta X-nya atau nggak punya ketinggiannya. Nah, terus kita bisa gunakan yang sebelah kiri langsung ya. Nah, di sini kan ada V sama dengan V0 ditambah AT, di mana V-nya yang ingin kita cari tahu, V0-nya kita udah tahu, udah ada di soal, A-nya ada ya, G, terus T-nya juga ada, berarti tinggal dimasukin aja nih. Yang mana nih? Kejauhan ya. Nah, V sama dengan V0 ditambah A dikalikan dengan T. V-nya adalah yang ingin kita cari tahu. V0-nya tadi 0. A-nya itu kalau digerak jatuh bebas berarti berubah. Percepatannya itu menggunakan percepatan gravitasi atau G, yaitu 10. T-nya adalah 3. Berarti 3 kali 10 adalah 30 meter per sekon. Terus yang ditanyakan adalah ketinggian. Ketinggian atau kalau di gerak jatuh bebas itu adalah H, kalau di GLBB pakainya delta X. Boleh kalian tulisnya H, boleh juga pakai delta X. Nah, misalnya di sini H ya, H sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Ini pemilihan yang tadi ya, kalian pilih aja dari ketiga rumus itu kira-kira yang cocok kalian gunakan yang mana. Nah, V0 kan kita udah tahu ya, T juga tahu. A juga kita udah tahu, T-nya juga kita udah tahu. Berarti tinggal dimasukin aja. V0-nya adalah 0. 0 dikali berapapun kan hasilnya 0 ya. Ya udah langsung aja tulis 0 ditambah setengah dikalikan A. A-nya kita ganti menjadi G yaitu 10 dikalikan T-nya adalah 3. 3 kuadrat. 3 kuadrat itu 9. 9 kali 5 adalah 45 meter.